welcome to Parkiran Channel. Hari ini beta sendiri dan masih dalam acara Parkir Oto Sonde Viral. Kali ini Bung Doni tidak ada. Namun siang ini di cuaca yang panas ini beta sudah kehadiran dengan kawan baik. Ini kawan sulama ini, bukan kawan mungkin 2 dekade. Dan hari ini kita akan bicara karena beliau ini seorang yang punya bisnis yang sangat unik dan berawal dari hobi ya. Ya. Welcome to Bro Roni Tanjung ya, owner dari Pasti Laku TV ya. Oke, welcome to Parkiran Channel Bro. Siap ya. Beta beberapa ya 1 tahun terakhir ini cukup melihat Bro sangat sibuk dengan dunia yang digeluti. Ya. Dan kita tahu itu pasti dari hobi akhirnya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, kalau kita bicara tentang bisnis digital ini hari, sebelumnya mungkin Bro bisa share profil ke teman-teman yang sedang nonton Parkiran ya. Ya, baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Roni Waas Tanjung. Saat ini umur saya 41 tahun. Ya, masih muda ya? Masih muda. Ya, ya saat ini saya menggeluti digital advertising lah namanya ya. Digital advertising di mana kita lebih memfokuskan diri untuk membantu teman-teman pengusaha dalam mempromosikan produk atau jasa mereka, baik secara digital, maksudnya TV digital yang kami punya, media yang kami punya, maupun dengan platform media sosial yang ada, begitu. Mantap. Nah, ini karena beta tahu ini Bro Roni ini dulunya seorang fotografer. Betul. Fotografer ya. Ya, betul. Kita seakan omong tentang fotografer karena kita mungkin sudah lihat beberapa profil, tapi uniknya beta mau tahu kenapa kok bisa muncul ide karena fotografer. Ya. Nah, kan lebih nyaman kalau main tuh foto-foto sah. Betul. Tapi kok tiba-tiba langsung muncul di gaya video yang iklan, padahal kita tahu bahwa tantangannya untuk di era sekarang nih buat seperti ini pasti ada tantangannya ya. Tapi coba Bro bisa cerita kenapa bisa muncul Pasti Laku TV ya. Jadi begini, memang beta basicnya memang fotografi ya. Waktu dari Bandung itu kita sekolah fotografi, kita memang, tetapi selagi waktu sekolah fotografi itu beta sudah menggeluti yang namanya dunia advertising. Waktu itu di Bandung tahun awal 2000-an beta sudah bermain advertising. Jadi dunia desain, dunia billboard, neon box, baliho itu kita sudah bermain di waktu di Bandung. Jadi memang dunia advertising ini memang sudah menyatu begitu dengan kehidupan beta begitu. Tetapi waktu itu memang sebatas produksi. Jadi beta kebanyakan waktu itu klien-kliennya memang ada klien-klien besar waktu itu, kayak waktu di Bandung itu kayak Garuda. Waktu itu kalau pernah dengar namanya Maxtor, Seagate Barakuda, itu harddisk zaman itu cukup top lah begitu. Itu kita waktu itu menangani mereka punya promosi se-Indonesia dulu. Se-Indonesia. Kita bikin ini bannernya untuk dilempar-lempar ke seluruh Indonesia. Jadi itu tahun berapa tuh? Karena kalau ngomong seperti itu kan masih tahunnya kuno sekali, Bro. Itu tahun 2000 awal. 20 tahun yang lalu. 2000 awal. Itu mungkin sekitar tahun 2005, mungkin 2005. Beta bermain itu. Nah, karena waktu itu bos melihat beta ini satu-satunya karyawan yang jarang di kantor. Jadi setiap pagi itu pasti ada saya yang datang jemput beta. Datang jemput, bermain di dia punya restoran, bermain di dia punya perusahaan. Terus ini mulai foto-foto pakai, beta ingat Nikon
pocket dulu. Oh ya, kamera yang orang bilang kamera digital gitu. Kamera digital awal. Beta dulu pakai itu, modal itu sah. Modal itu ya. Modal itu. Beta dulu pakai itu, terus dengan ya ketong combine dengan apa namanya desain grafis. Kita buat ya apa? Advertising lah, iklan-iklan untuk kebutuhan mereka begitu. Nah, awalnya memang dari situ. Nah, waktu sampai di Kupang, waktu beta nikah di Kupang. Tahun berapa tuh? Tahun berapa waktu datang Kupang? Sekitar tahun 2007 akhir kayaknya ya. 2007 akhir. 2007 akhir. Jadi waktu beta di Kupang itu beta coba menerapkan apa yang beta kerjakan di Bandung. Tetapi ya belum bisa berhasil mungkin karena paradigma di sini mungkin belum maksudnya belum sama kayak di Bandung begitu. Jadi waktu beta tawarkan tentang foto produk, tentang membuat billboard apa semua bilang belum butuh. Belum butuh apalagi kalau dia tanya pas harganya terlalu mahal. Biasanya sebenarnya orang butuh tapi waktu dia melihat harganya itu yang terlalu mahal dia bilang. Padahal istilahnya kalau untuk jasanya sini terlalu mahal sebenarnya. Hanya karena memang biaya cetak apa segala macam makanya jadi mahal. Nah, karena itulah maksudnya beta pun pekerjaan itu tidak jalan, akhirnya muncullah satu, maksudnya waktu mama mantu kan buka salon. Nah, jadi ada orang datang ini make up pengantin. Nah, dari situlah dong orderan pertama beta datang untuk foto pengantin dulu ya tahun 2007. 500.000. Jadi satu paket dengan salon Iya. jadi beta pikir 500.000, tapi beta pikir nah beta bukan lihat nilai waktu pertama, beta lihat peluangnya di sini beta lihat. Nah, memang dari situlah beta mulai apa namanya terus terang dalam dalam fotografi foto produk turun ke pindah ke wedding itu 180 derajat. Oh, beda ya? Susah. Jadi kalau foto produk dengan foto wedding beda dia punya. Beda. Karena foto wedding ini kan momen yang kita kejar. Nah, selain momen settingan kameranya juga harus benar Jadi ketong harus berpikir serba cepat begitu. Kalau produk ketong kan santai-santai, ketong set lighting yang bagus seperti apa, angle-nya seperti apa, ketong foto pas dapat kurang bagus ketong ulang lagi begitu. Kalau wedding orang sudah cium habis ketong suruh ulang sampai enak begitu. Orang si potong habis itu orang si potong ketong suruh ulang, ketong lama-lama kena lempar dari orang. Nah, itu memang penyesuaian itu yang beta akhirnya dari 2007 beta pelan-pelan belajar kembali, maksudnya belajar wedding fotografi itu seperti apa, itu ketemu teman-teman sama fotografi yang lain begitu. Nah, kita banyak bertukar pikiran. Nah, tetapi ya itulah maksudnya itu awal beta memang di foto ini sudah jadi omong foto ini. Tetapi istilahnya memang pas tahun 2019 ya. Awal Covid nih. Awal Covid itu memang ini sebenarnya beta sudah agak berhenti lama foto itu. Mungkin 2018 lah. Beta sudah lebih fokus ke beta beli alat-alat live streaming. Beta mencoba untuk main di live streaming. Ya. Nah, seiring berjalannya waktu beta ketemu salah satu teman beta yang sekarang jadi partner. Nah, waktu juga punya minat yang sama dengan beta di dunia advertising begitu. Maka katong duduk bercerita lah. Itu tahun 2018 atau 2018. Itu awal cerita. Jadi katong cerita-cerita tentang dunia advertising, katong klik begitu. Tetapi karena beta sibuk, dia sibuk, akhirnya ini pembicaraan tidak lanjut. Nah, pas 2019 yang awal Covid itu kita ketemu lagi. Ketong bicara lagi dan ketong langsung pemantapan, langsung ketong action. Makanya tahun 2019 itu akhirnya ketong mulailah pastilah aku berdiri begitu. Tapi sebenarnya untuk dari tahun 2016 itu beta sudah menggeluti yang namanya digital marketing. Karena memang beta sangat
tentang hal teknologi ini beta sangat antusias begitu. Iya. Beta sangat suka dengan Suka, namanya teknologi, dunia informasi itu beta sangat suka. Iya. Makanya beta pada saat waktu itu memang beta pertama kali beta lihat website yang beta pelajari itu namanya G-website namanya. Nah, beta ikut itu siapa namanya? Dia punya coachnya itu Heri Susanto. Ya, walaupun itu cikal bakal yang beta pelajari tentang digital marketing. Kalau sekarang kan sudah banyak pakarnya, sudah banyak sekali, tapi ya itu tergantung dikembalikan ke kita, style kita seperti apa gitu. Karena mereka punya style masing-masing. Nah, kita tidak bisa ambil semua. Yang cocok dengan kita apa, ya kita lakukan begitu. Jadi itu yang apa namanya, ya yang membuat beta untuk fix untuk lanjut di Pasti Laku itu seperti itu. Oke, lanjut ya. Jadi awal cerita Pasti Laku seperti ya. Jadi awal dari berarti artinya sonde singkat perjalanan awal berdirinya Pasti Laku. Ya, kalau bicara singkat tidak singkat, singkat. Maksudnya berdirinya Pasti Laku itu memang kalau kita dari pembicaraan dengan beta punya partner yang terakhir itu tuh sangat cepat sekali. Kita ketemu untuk yang kedua kalinya itu tahun 2019. Terus kita bicara secara detail tentang tentang pekerjaan kita, tentang pembagiannya seperti apa. Terus kita sudah fix, oke. Akhirnya langsung kita jalan, eksekusi langsung. Jadi tidak sampai 1 bulan kita persiapan. Setelah persiapan, beta langsung ngantor, langsung langsung eksekusi. Berarti memang kalau beta dengar bro pencerita dari awal sekolah sekolah fotografer ya? Ya, sekolah fotografer. Bro bukan orang yang hanya terfokus di satu, tapi mungkin lihat ini barang atau ini momen, berpikir ya ke depan, visioner ya. Iya. Karena begini, memang beta mengikuti yang perkembangan dari sosial media pertama. Karena kenapa beta lebih memilih jalur video begitu, ya kan sekarang ini yang beta. Karena kalau kita lihat dari tahun 2020 itu, 2018 lah, itu media sosial itu tuh kan sudah berlomba-lomba untuk memperbaiki kualitas video mereka, ya kan. Apalagi setelah hadir TikTok, itu jelas sekali. Waktu TikTok hadir, yang lain ini kan kayak Facebook, Instagram mereka punya reel begitu bikin video short mereka untuk ini apa? Karena memang TikTok ini menarik perhatian sekali begitu pada saat itu. Nah, kalau media sosial ini kayak Facebook, Meta ini tidak memperbaiki produk video mereka pasti akan kalah dengan TikTok. Nah, begitu juga dengan YouTube makanya setelah memang TikTok hadir ini, makanya short hadir. Short hadir ya kan. Jadi ini akhirnya memang seluruh media sosial itu tuh memperbaiki kualitas video mereka, algoritma video mereka perbaiki semuanya segala macam. Makanya beta lihat dari situ, maka beta yakin bahwa perkembangan video ke depan cukup luar biasa, signifikan begitu. Makanya muncul IGTV, apa segala macam media sosial yang berbasis video seperti Ome TV atau yang lain-lain begitu. Itu bermunculan begitu. Itu karena memang itu. Apalagi sekarang ini sudah masuk ke Society 5.0 tuh. Society 5.0 ini kan istilahnya memperbaiki era industri 4.0 kemarin. Iya toh. Nah, era 4.0 ini kan istilahnya ini produknya agak sedikit dikatakan gagal karena mendegradasi fungsi manusia. Karena memang terlalu banyak artificial intelligence di dalam, aplikasi-aplikasi yang smart terlalu banyak, akhirnya manusia cenderung degradasi, fungsi manusia turun fungsi otak mulai menurun. Iya, maksudnya memang tidak diperlukan lagi manusia, robot-robot semuanya sudah pada bermunculan. Makanya
yang pemikir-pemikir yang di industri 5.0 ini, mereka kembalikan namanya society itu. Society 5.0 itu untuk mengembalikan fungsi manusia begitu. Iya. Makanya ya caranya pasti dengan digital juga. Makanya media sosial mereka semakin luar biasa di industri ini begitu. Weh, mantap perjalanan dari Pasti Laku. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kenapa kasih nama Pasti Laku? Ada filosofi atau ada tiba-tiba saya langsung kasih nama? Ya, ini memang kalau untuk nama ini memang Beta punya apa namanya, teman ini memang dia pemikir cukup unik begitu. Karena memang tidak ada nama, tidak ada filosofi, tetapi karena memang sebuah apa namanya, memang konsep saja ya. Konsep karena begini, nama perusahaan kita CV Promo Pasti Laku. Kalau promo pasti laku. Iya betul. Kalau tidak promo ya tidak laku. Gitu. Oh ya. Jadi hanya itu saja, sesimpel itu sebenarnya. Jadi kita namanya CV Promo Pasti. Brand kita namanya Pasti Laku TV. Pasti Laku TV. Ya, itu brand kita. Kalau bicara apakah selain di bagian TV begini, soalnya ada buka sayap di bagian apa begitu? Ya, yang lain mungkin selain TV atau video untuk brand Pasti Laku ini. Ya, kalau mungkin kalau teman-teman bisa lihat sekarang kalau bermain Instagram, bermain Facebook begitu, terus dapat lihat itu mungkin iklan pajak, ya kan, iklan pajak atau iklan laptop, penjualan laptop admin 0, terus ini biaya uang muka 0, terus dinas kesehatan punya, terus banyak lagi lah, maksudnya iklan bajaringan itu tuh kalau teman-teman pernah lihat berseliweran di Facebook atau Instagram, itu produk kami semua, maksudnya produk dari promosi daripada Pasti Laku TV. Banyak, kita sudah menangani puluhan perusahaan lah, puluhan perusahaan untuk promosi, baik itu nasional maupun lokal. Gitu. Wih, nasional juga? Taraf nasional ada seperti PLN. Oh iya. Ya, terus ini Direktorat Jenderal Pajak, Indomaxi, ini perusahaan skala nasional. Iya. Moratelindo dan lain-lain banyak. Berarti Pasti Laku dalam waktu tidak sampai 3 tahun saya sudah berkembang. Ya, puji Tuhan. Kalau orang lihat atau Beta sendiri biasa lihat, wah ini Pasti Laku. Karena begini, Beta penikmat YouTube, kebetulan biasa nonton YouTube. Pasti Laku ini kan jarang main di YouTube, hanya beberapa video saya. Ya. Tapi kalau kita ngopi di beberapa spot di Kota Kupang nih, ada TV besar yang dipasang. Iya, betul. Nah, ini yang Beta mau tanya nih, kira-kira waktu bicara tentang mau buka ini kan butuh gear, butuh alat seperti televisi. Nah, itu dapat sponsor atau memang usaha sendiri? Jadi memang kita sudah memperhitungkan semua. Jadi Beta dengan partner ini ya istilahnya Beta punya partner, kita sahnya 50-50 ya, jadi tapi istilahnya Beta punya partner inilah yang support kita punya kebutuhan semua begitu. Mantap, bro. Ya. Jadi memang komunikasi itu penting. Betul, penting. Nah, tantangan apa yang kira-kira bro hadapi saat mau buka ini Pasti Laku? Karena begini kan, pasti untuk iklan-iklan digital ini sudah banyak. Betul. Apalagi yang iklan digital banyak yang tidak berbayar ini juga banyak. Nah, kira-kira ada tantangan apa yang? Banyak tantangan. Jadi sekarang Pasti Laku TV sebenarnya tidak menjual iklan sebenarnya sekarang. Jadi ini karena kita sudah melewati puluhan bahkan ratusan penolakan begitu ya. Akhirnya Beta lihat penolakan itu seperti hal biasa saja begitu. Karena Beta berpikir begini, karena banyak waktu Beta awal-awal menawarkan itu ya kita namanya sambil belajar tuh. Karena belum ada yang bermain di bidang ini sebelumnya begitu. Khususnya untuk NTT di bidang ini belum ada yang bermain sebelumnya. Jadi kita betul-betul merambah satu hutan yang belum ada jalan begitu. Jadi kita harus buka jalan sendiri. Nah,
dalam perjalanannya itu pasti kita mendapatkan banyak namanya objection, yaitu penolakan-penolakan Ya, ya. dari calon customer kita, karena itu tapi jadi pembelajaran buat kita semua. Wah, ternyata ini kita kurang ini begitu. Akhirnya ternyata ya intinya lah begitu. Ternyata orang ini tidak suka kita tawarin sesuatu begitu. Customer kita ini tidak suka kalau kita tawarkan sesuatu. Menurut pengalaman yang beta, Ya. kalau beta tawarkan, ngiklan di Ketono ini, pas dengar harga, walaupun harganya itu cukup murah dibandingkan dengan baliho, videotron, Ya. atau yang lain-lain begitu kan, katong pun cukup murah begitu. Ya. Tetapi pada saat dia dengar harga itu, tetap saja mereka bilang mahal begitu. Nah, karena unsur itulah, maksudnya beta belajar lagi, maksudnya bagaimana cara beta menangani penolakan-penolakan yang ada ini. Right. Nah, akhirnya memang satu kesimpulan bahwa mereka tidak suka ditawari sesuatu. Tetapi kalau kita memberikan sesuatu, mereka suka begitu. Itu yang sudah jadi kebiasaan tuh. Permen harga 1.000 tidak mau. Tidak mau. Kalau dikasih gratis, Begitu. buru-buru. Tetapi istilah makanya beta pegang logika terbalik begitu. Iya. Beta memandang diri beta bukan sebagai seorang marketer, tetapi sebagai seorang konsumer begitu. Sebagai seorang mitra yang beta mau ajak kerjasama. Kalau beta tidak mau ditawari mereka iklan, apa kira-kira yang membuat beta tertarik begitu? Akhirnya beta coba, ya anggaplah ini pengalaman yang mungkin beta bisa share gitu ya. Ada satu lembaga pendidikan lah, universitas, tetapi tidak bisa dibilang cukup besar juga, dia masih baru-baru juga. Jadi nah universitas ini itu kalau swasta ini membutuhkan mahasiswa untuk mereka bisa berjalan, karena itu bisnis ya, karena operasional bisnis, ini, bisnis, karena bisnis pendidikan kita tidak bisa lepas dari itu ya. Pada saat beta tawarkan itu, mereka sendiri mau, karena ya mungkin pikirnya mahal gitu. Tetapi beta tawarkan kembali, mau enggak dengan biaya yang dikeluarkan itu minimal dapat mahasiswa segitu. Akhirnya lo pikir-pikir kembali, mau enggak mahasiswa datang ke sana. Nah akhirnya maksudnya ya itu hal kecil begitu ya. Beta bilang kalau kita investasi segini minimal dapat segini ini. Ya itu beta tidak bisa bilang pas dapatnya itu bisa kurang segitu atau bahkan lebih dari segitu begitu, karena memang kita bermainnya algoritma begitu kan. Algoritma ini nanti kalau panjang lagi, tapi begini maksudnya, akhirnya beta berpikir dengan pola mereka, apa sih kita menjual, kita tidak menjual tapi memberikan apa yang mereka butuhkan begitu. Nah ada lagi akhirnya, tetapi kejadian dalam waktu kurang dari 2 minggu kayaknya. Mereka sudah iklan 2 bulan. Dalam 2 bulan ini pakai cara mereka. Pakai. Mereka punya style begitu. Bulan kedua terakhir dia telepon, Pak, ini iklan tapi kami iklan tapi belum dapat mahasiswa satupun. Dia bilang, coba dari awal ikut cara beta. Akhirnya ini sudah beta ambil alih. Bulan ketiga ini masuk minggu ketiga ini. Dia awal Juni kemarin mulai ini awal Juni itu beta rubah polanya. Videonya beta rubah, copywritingnya beta rubah, video di TV-nya beta rubah. Nah, ini minggu ketiga ini, minggu lalu beta datang ke sana. Dia bilang, Pak, sudah 60 mahasiswa masuk. Dalam waktu 3 minggu. 60 mahasiswa, dan dia bilang mereka mau buka jurusan baru, kita pakai. Dia bilang, wah, itu baru mantap. Beta bilang. Jadi harus kapok baru bisa terima. Harus kapok. Oke, mantap. Ini yang harus ditiru. Nah, kira-kira bro, ini teman-teman di luar sana, bahkan beta
kita di parkiran juga kan orang baru. Siap. Kira-kira ada tips atau pesan apa yang mau disampaikan kepada teman-teman yang nonton? Pesan apa nih untuk Pesan karena tadi 1000 kali ditolak tetap bangkit. Nah, Iya. kira-kira apa yang kasih motivasi kawan-kawan kita semua yang ada supaya kita waktu nonton ini ya ada sesuatu yang tak di pikiran untuk kita bisa lebih baik. Ya, begini. Tentu untuk mencapai sesuatu itu butuh satu keinginan yang kuat ya. Satu keinginan kuat, alasan kenapa kita memulai itu. Ya toh, pada saat ketong tahu alasan kita kenapa memulai segala sesuatu itu, pada saat kita lemah, ketong ingat itu alasan, itu membuat ketong kuat kembali begitu. Nah, penolakan-penolakan itu tuh menjadi hal, ya beta pikir menjadi hal biasa begitu. Batu loncatan ya? Bukan batu loncatan saja bro. Jadi begini. Cambuk. Akhirnya ketong menemukan apa namanya? Beta lebih puas sering ditolak daripada sering diterima. Kenapa? Karena ketong bisa mempelajari karakter orang-orang begitu. Oh ternyata mereka tidak mau seperti ini. Kalau dia tidak mau seperti ini, tidak mau seperti ini. Semakin banyak tidak mau, semakin besar peluang beta untuk tahu apa yang mereka mau begitu. Strategi ya? Iya. Oh mereka soalnya mau ini, mereka soalnya mau ini. Akhirnya jalur beta sudah terbuka besar karena penolakan yang begitu banyak begitu. Oh, ternyata mereka tidak mau ini. Akhirnya ketemu menemukan satu jalur yang orang itu tidak pernah sebut dia tidak mau yang ini begitu. Ya itulah yang maksudnya kenapa penting sekali buat teman-teman mungkin yang mau berusaha begitu. Penting untuk kita sering ditolak. Kalau kita sering diterima itu tanda tanya sebenarnya. Kita tidak tahu produk kita itu lemahnya di mana begitu. Tetapi dengan kita tahu produk kita sering ditolak, kita pasti tahu kita lemahnya di mana, itu kita bisa tutupi, akhirnya produk kita itu bisa diterima dengan baik. Mantap. Jadi kawan-kawan yang sering kali ditolak, apalagi ditolak cinta, ingat itu supaya evaluasi diri ya. Ya betul. Oke bro, Siap. thank you untuk kita baca cerita di Parkir Oto Sonde Viral siang hari ini. Terima kasih untuk kesediaannya, waktunya. Siap. Dan teman-teman di Kota Kupang maupun di mana saya yang ada nonton video, kalau butuh hal-hal yang menyangkut promosi terbaik, ya untuk Kota Kupang pasti Laku TV. Siap. Solusinya ya, begitu ya. Yang sudah menangani banyak ya. Ini terbukti karena tadi Bang sudah menangani dalam waktu belum sampai 5 tahun tapi sudah bisa menangani begitu banyak perusahaan dan beta akui Bro Roni tetap survive di ini bidang ya. Karena hobi juga ya. Karena hobi. Lebih baik hobi baru jadi hal yang besar daripada san hobi tapi kita mau kerja itu ya. Betul. Baik, terima kasih teman-teman dan Bro Roni yang sudah hadir di sini. Kita akan ada di episode selanjutnya. Tak bosan-bosan teman-teman jika tertarik dengan video kami, like, share, dan subscribe, dan nantikan video-video kita selanjutnya. Beta Frankie dan bersama Bro Roni, kita di acara Parkir Oto Sonde Viral.